Ya, pemirsa Anda masih bersama kami di toko kita bersama dengan Profesor Yusril Iza Mahendra. Prof, interpretasi dari beberapa presiden ini sempat masuk ke dalam beberapa pemerintahan begitu ya. Apa kekuatan dari Pak Harto? Apa kekuatan dari Pak Habibie? Apa kekuatan dari Pak Abdurrahman Wahid? Dan juga beberapa presiden lainnya. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan karena saya bertemu dan bergaul hampir semua presiden kecuali Bung Karno. Bung Karno sudah meninggal ketika saya masih kecil. Tapi sesudah itu saya ketemu semua. Pak Harto itu bagi saya merupakan pemimpin yang sangat menarik ya. Pendidikannya sederhana, tapi orangnya sangat cerdas. Dan punya daya ingat yang luar biasa tajamnya. Dan lebih banyak mendengar daripada ngomong. Dan kemudian pandai menempatkan orang-orang pada posisi yang tepat dan kemudian mendayagunakan orang-orang itu, memberikan masukan kepada beliau dan kemudian beliau mengambil keputusan yang boleh dikatakan itu sebagian besar keputusan yang tepat dan keputusan yang juga cerdas untuk menyelesaikan masalah yang ada pada saat itu. Kemudian Pak Habibie memang beda dengan Pak Harto. Pak Harto ini seorang militer awalnya, seorang jenderal, punya ketegasan begitu. Kalau Pak Habibie itu orangnya itu sangat demokratis dan sangat terbuka. Latar belakangnya seorang cendekiawan, seorang intelektual. Pikirannya itu sangat tajam dan punya pemahaman luas tentang banyak hal. Tidak saja dalam dunia sains dan teknologi, tapi juga terhadap persoalan-persoalan politik. Ya. Sayang Pak Habibie itu terlalu singkat memerintah. Ya. Pak Habibie bisa menstabilkan negara dalam waktu yang relatif singkat, dan dia bisa menurunkan kurs mata uang dari krisis yang 15.000 lebih sampai menjadi 8.000. Ada special request nggak sih dalam pembuatan pidato untuk Pak Harto? Pak Kalau Habibie, Pak Harto itu menulis pidato singkat saja, dan kemudian bahasanya baku dan menghindari sejauh mungkin bahasa-bahasa asing. Dan pidato presiden itu kan bahasanya itu secara intelektual tuh dia bisa dimengerti oleh para akademisi, para guru besar, tapi sama tukang becak pun bisa dimengerti. Jadi bahasanya itu harus dipahami oleh semua orang. Dan Pak Harto tidak suka dan menggunakan bahasa-bahasa asing. Jadi sedapat mungkin diterjemahkan betul-betul ke dalam istilah bahasa Indonesia. Tapi apa yang menjadi pidato Pak Harto itu otomatis menjadi kebijakan negara dan orang akan dengar apa yang presiden ucapkan. Dan itu saya kira guidance kepada publik, kepada penduduk. Dan itu sangat penting bagi semua pihak. Misalnya bagi pengusaha. Presiden berpidato menjelaskan tentang masalah industri. Rakyat tuh, pengusaha tuh tahu arahnya tuh ke sini loh. Gitu. Nah, jadi kalau tidak jelas ya itu sangat sulit bagi rakyat, ya bagi masyarakat untuk mengikuti irama dan mau kemana arah dari kebijakan. Artinya tahu juga begitu ya program kerja dari beberapa atau setiap presiden yang pernah. Dan Pak Harto kan memang sudah sistematik karena dia ada GBHN kan, dan ada Repelita 5 tahun selama 25 tahun. Dan diharapkan pada tahun ke-25 kita take off sebagai bangsa. Sebenarnya itu hampir terjadi. Masa Pak Harto 20 tahun itu Indonesia ini salah satu macan Asia. Dan kalaulah Pak Harto itu menyelesaikan tugasnya pada waktu itu, saya yakin Indonesia itu nggak akan seperti sekarang. Gimana dengan Pak Habibie, kemudian juga Pak Susilo Bambang Yudhoyono? Pak Habibie itu menghadapi persoalan yang sangat berat ya. Karena krisis ekonomi itu harus dipulihkan dan itu tidak pulih pada zaman Pak Habibie walaupun beberapa hal besar sudah dilakukan. Pulihnya itu justru pada zamannya Megawati. Ya, jadi kita menyatakan krisis selesai dan saya waktu itu Menteri Kehakiman, Pak Budiono Menteri Keuangan melaporkan di sidang kabinet bahwa krisis selesai dan kos kita menangani krisis itu 632 triliun. Angkanya pada waktu itu. Jadi Pak Habibie sebenarnya punya hubungan baik dengan banyak negara di dunia ini dan mereka mensupport Indonesia. Pak Gus Dur memang jauh kebalikannya dari Pak Habibie. Pak Gus Dur memang punya pengetahuan yang luas tapi sangat awam dalam menyelenggarakan negara. Jadi pernah satu hari Pak Gus Dur memanggil saya buru-buru, saya datang ke istana, saya bilang, "Ada apa Gus?" Dia bilang, "Mas Yusril, coba nih lihat nih daftar." Saya baca ada nama 11 orang. Ini mau diapain Gus? "Sampean tangkep nih orang," katanya. Jadi saya bilang, "Gus,
Menteri Kehakiman nggak bisa nangkap orang. Jadi apa tugas Menteri Kehakiman? Oke. Oke, jadi sempat dikasih tugas gitu ya. Oke. Saya bilang, Menteri Kehakiman itu tugasnya bikin undang-undang, nangani imigrasi, nangani penjara. Yang nangkap orang siapa? Yang nangkap orang ya polisi atau Marzuki, Darusman, Jaksa Agung. Ini yang mau ditangkap nih si A. Ya, jangan suruh saya, Gus. Siapa jadi suruh Marzuki? Dia ketawa. Wah, Marzuki suruh tangkap biar dia nangkap temennya sendiri, katanya begitu. Jadi apa namanya banyak sekali Gus Dur awam dalam penyelenggaraan pemerintahan dan karena itu pada waktu itu ada Pak Marsilam Simanjuntak yang banyak menggait beliau di Seknek dan di Sekap. Dan saya Menteri Kehakiman menjaga betul supaya Gus Dur itu jangan salah dalam melangkah. Banyak hal yang saya koreksi beliau, terutama dalam menangani krisis yang terjadi di Ambon, Poso, dan lain-lain. Dan saya termasuk orang yang pada waktu itu mendesak Gus Dur supaya mengumumkan darurat sipil di Maluku ketika kerusuhan terjadi. Tapi saya mulai ada beda pendapat dengan beliau ketika beliau mau mendekretkan membubarkan DPR MPR dan saya cegah betul itu dan beliau marah. Besoknya saya dipecat sebagai Menteri Kehakiman, tapi saya pikir itu merupakan satu langkah monumental bagi saya. Saya mencegah seorang presiden melakukan satu tindakan inkonstitusional. Kalau Bu Mega ya beliau ibu-ibu ya agak bijak ya, walaupun kurang memahami detail-detail. Tapi saya kira sebagai presiden beliau cukup berhasil mengatasi banyak hal, termasuk menyelesaikan krisis tahun 99. Itu selesainya itu di zamannya Bu Megawati. Ya termasuk BPPN yang belakangan Pak Syafruddin Temenggung diadili itu kita menyelesaikan krisis. Dan kalau tidak selesai pada waktu itu, mungkin ekonomi kita nggak seperti sekarang. Oke. Iya, jadi beberapa tadi begitu ya, kebijakan-kebijakan yang monumental begitu ya. Oke, ini ada andil juga dari Profesor Yusril. Gimana dengan Pak SBY sendiri, Prof? Waktu Pak Sama SBY, terlibat juga ya di Pak SBY ya? Saya sudah sangat dekat karena saya jadi Mensesnek pada waktu itu. Jadi ya Mensesnek itu ya kalau organisasi kira-kira presiden itu ketua umum ya Mensesnek itu sekjen. Jadi semua pekerjaan-pekerjaan presiden itu disiapkan oleh Mensesnek sebenarnya. Dan Pak SBY sangat cerdas ya. Tepat dalam mengambil keputusan walau kadang-kadang agak lambat dalam mengambil keputusan. Nah, itu bedanya dengan Pak Harto. Kalau Pak Harto itu selalu mengambil keputusan yang tepat juga pada waktu yang tepat juga. So, Pak Harto selalu bilang sama saya, dia bilang momentum itu nggak bisa dua kali. Sekali lewat kita nggak bisa ketemu momentum seperti itu. Paling enak kerja sama presiden siapa, Prof? Mungkin sama Pak Harto lebih enak. Gitu ya. Mungkin waktu itu saya belum menteri ya. Belakangan saya sudah jadi menteri, jadi saya juga banyak pekerjaan juga ya. Tapi ya di zamannya Bu Mega termasuk enak saya bekerja. Zaman SBY saya jadi Mensesnek pada waktu itu ya terlalu banyak staf khusus presiden yang kadang-kadang menurut saya menggerecokin kerjaannya Mensesnek begitu. Itu yang kadang-kadang bikin pusing kita begitu. Iya, di segmen berikutnya kita masih akan membahas terkait dengan kerjaan-kerjaan begitu ya yang pernah ditangani oleh Profesor Yusril. Tetap bersama kami di Toko Kita.